Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Cindy Jonifer, Prodi D4 Akuntansi, kelas 2B Akuntansi, BP 1811021016 dengan nomor urut absen 006. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terkait dengan akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan alasan kita memilih desentralisasi. Dalam pengambilan keputusan, terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama yaitu sentralisasi. Dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi, manajemen dengan tingkatan yang lebih tinggi membuat keputusan dan manajemen dengan tingkatan lebih rendah ditugaskan untuk menerapkan keputusan-keputusan yang telah ada. Yang kedua yaitu desentralisasi. Pada pendekatan dengan desentralisasi ini, manajemen dengan tingkatan lebih rendah diberikan kebebasan untuk membuat dan mengambil keputusan atau menerapkan keputusan sesuai dengan kepentingan tanggung jawab wilayah mereka masing-masing. Yang selanjutnya yaitu alasan memilih desentralisasi. Alasan memilih desentralisasi tersebut ada 4 macam. Yang pertama, yaitu kemudahan dalam penggunaan dan pengambilan informasi setempat. Keputusan yang diambil akan dipengaruhi dengan informasi yang tersedia. Semakin besarnya sebuah perusahaan dan berkembang, maka manajemen pusat belum tentu dapat memahami kondisi daerah setempat. Dan hal ini, manajemen dengan tingkatan lebih rendah akan berhubungan langsung dengan kondisi operasional daerah tersebut. Dan hal ini menjadi alasan dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi keadaan setempat. Yang kedua, yaitu membuat manajemen pusat lebih bertanggung jawab dengan tugasnya. Yang kedua, membuat manajemen lebih bertanggung jawab dengan tugasnya. Di sini, dengan desentralisasi keputusan operasional, manajemen pusat bebas untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Yang ketiga, yaitu melatih dan memotivasi para manajer segmen. Organisasi lebih membutuhkan manajer yang baik dan terlatih, yang dimana mampu menyaingi tingkatan manajemen yang lebih tinggi yang keluar dari perusahaan untuk bekerja di tempat lain. Dan hal ini sebagai salah satu kesempatan bagi manajer puncak untuk mengevaluasi kemampuan para manajer lokal dan mempromosikan mereka yang mampu membuat keputusan yang terbaik. Yang keempat yaitu meningkatkan persaingan dan mengarahkan atau menempatkan segmen-segmen ke dalam kekuasaan atau kekuatan pasar. Di sini, pada umumnya perusahaan besar yang ada, baik mereka yang mampu maupun yang tidak mampu untuk ikut bersaing. Salah satu cara untuk agar perusahaan itu atau meningkatkan kinerja yang ada pada perusahaan itu dengan menempatkan mereka secara langsung terhadap kekuatan pasar yang terjadi pada saat ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke akuntansi pertanggungjawaban. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut para ahli, yang salah satunya menurut Mulyadi tahun 2004 218, akuntansi pertanggungjawaban adalah akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatannya berdasarkan pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang tujuannya agar ditujukan kepada orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas penyimpangan pendapatan dan biaya yang telah dianggarkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian menurut Hansen Mowen tahun 2001 halaman 818. Akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen Mowen adalah suatu sistem akuntansi yang dibuat untuk mengukur hasil setiap pertanggungjawaban dan hasilnya tersebut dibandingkan dengan hasil yang telah diharapkan atau telah kita anggarkan.
Saya akan menarik kesimpulan. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang dibuat atau yang disusun, yang dimulai dari pengumpulan hingga pelaporan yang terkait dengan biaya dan pendapatan, lalu dibandingkan dengan anggaran yang telah kita tetapkan. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis pertanggungjawaban beserta contohnya. Kita harus tahu dulu pengertian dari pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah pusat dari sebuah perusahaan yang dimana manajer bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jenis-jenis pertanggungjawaban ada 4. Yang pertama yaitu pusat biaya, di mana manajer bertanggung jawab terhadap biaya. Contohnya yaitu ada bagian produksi, bagian keuangan, bagian pengembangan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu pusat pendapatan, di mana manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan dan penjualan. Contohnya yaitu bagian pemasaran. Yang ketiga yaitu pusat laba, yang dimana manajer bertanggung jawab terhadap biaya dan pendapatan. Di sini contohnya yaitu unit-unit fungsional, manufaktur, dan bagian pemasaran. Yang selanjutnya yaitu investasi. Di sini manajer bertanggung jawab terhadap biaya, pendapatan, dan investasi. Contohnya yaitu ROI, yaitu Return on Investment, dan EVA, Economic Value Added. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan terkait dengan konsep dan perbedaan full costing dan variable costing. Di sini, pengertian metode full costing adalah metode pembebanan pokok pada suatu produk yang dimana setiap biaya produksinya dibebankan secara keseluruhan kepada produk, yaitu biaya produksi tetap dan variabelnya dianggap sebagai harga pokok produksi dalam suatu produk. Sedangkan pada konsep metode variable costing, yang dimana metode pembebanan pokok produksinya hanya memperhitungkan biaya variabel saja, sedangkan biaya tetapnya tidak diperhitungkan pada variable costing tersebut. Tujuan utamanya terlihat jelas, yaitu pada variable costing ditujukan untuk pelaporan internal, sedangkan pada full costing ditujukan untuk pelaporan secara eksternal. Pokok pada full costing dan variable costing. Pada full costing terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan pada variable costing hanya terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya, terkait dengan penentuan harga pokok persediaan. Pada metode full costing, BOP tetap dibebankan kepada produk, sehingga jika terdapat ada BOP tetap pada suatu produk yang dimana jika produk tersebut tidak terjual atau menjadi persediaan, maka masih terdapat BOP tetap pada persediaan tersebut. Namun, berbeda dengan variable costing. Pada variable costing, BOP tetap tidak dibebankan kepada produk, namun dibebankan kepada laporan laba rugi sebagai biaya periode. Sehingga, jika terdapat persediaan yang belum terjual, maka tidak berpengaruh kepada BOP tetapnya. Selanjutnya, terkait dengan penyajian laporan laba rugi. Pada penggolongan biaya, metode full costing, yaitu yang pertama, biaya yang terkait dengan harga pokok produk, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap, serta biaya yang non-produksi, seperti biaya-biaya yang tidak terkait dengan harga pokok produk dan harus dibebankan secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Pada metode variable costing, jenis penggolongan biayanya juga ada 2, yaitu biaya variabel
yang merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah secara proporsional seiring dengan jumlah kegiatan, yang dimana ada biaya variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, serta biaya variabel lainnya yaitu administrasi dan umum variabel, finansial variabel. Terus ada juga yang kedua yaitu biaya tetapnya, yang dimana biaya tetap ini jumlahnya secara konstan, tetap, dan tidak dipengaruhi dengan volume kegiatan, dan sering disebut dengan biaya periode atau biaya kapasitas. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang penilaian persediaan menurut metode full costing dan variable costing. Oke, pada tabel ini dijelaskan mengenai penilaian persediaan dengan variable costing dan full costing. Contohnya, berikut informasi produk dari Jenicom. Persediaan awal diketahui tidak ada, unit produksi 10.000, unit terjual 300 per unit, yaitu 8.000, biaya variabelnya terdiri dari biaya bahan baku langsung ada 50 perak, tenaga kerja langsung ada 100, overhead variabel ada 50. Selanjutnya, ada biaya tetap, yaitu overhead tetapnya 25, penjualan dan administrasi 100.000. Oke, perhitungannya dijelaskan pada tabel ini, yaitu pada variable costing terdapat bahan baku langsung 50, tenaga kerja langsung 100, overhead variabel 50. Maka biaya produknya yaitu 200. Sedangkan full costing pada bahan baku langsung 50, tenaga kerja langsung 100, overhead variabel 50, dan overhead tetap 25. Maka biaya produknya yaitu 225. Selanjutnya penjelasan terkait dengan laporan laba rugi yang terhadap pendekatan biaya variabel dan biaya full costing. Di sini yang pertama saya akan jelaskan yaitu laporan laba rugi Fairchild Company pada pendekatan biaya variabel. Yang pertama ada terdapat penjualan 300 dikali 8.000 sama dengan 2.400 dikurangi dengan beban variabel. Di sini ada harga pokok penjualan variabel 1.600.000 dan penjualan administrasi variabel 80.000, maka totalnya sama dengan 1.680.000. Margin kontribusinya yaitu 2.400.000 dikurang 1.680.000 sama dengan 720. Dikurangi beban tetap, overhead tetap 250.000, penjualan dan administrasi tetap 100.000, maka totalnya 350.000. Maka laba bersihnya didapat dari margin kontribusi dikurang dengan total beban tetap sama dengan 370.000. Penjelasan terkait dengan laporan laba rugi menurut perhitungan biaya full costing Fairchild Company, yaitu ada penjualan 300 dikali 8.000 sama dengan 2.400 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 1.800.000. Margin kotornya yaitu dikurangi dari harga penjualan dan harga pokok penjualan menjadi 600.000 dan dikurangi beban penjualan dan administrasi sebesar 180.000. Maka laba bersih didapat sebesar 420.000. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan laba produksi dengan penjualan. Laba dengan metode full costing dan laba dengan metode variable costing berkaitan erat dengan perubahan pendapatan dan penjualan. Hal ini dijelaskan dengan 3 perkiraan. Yang perkiraan pertama, produksi lebih besar dari penjualan, maka laba absorpsi bersih lebih besar dari laba bersih variabel. Yang kedua,
produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih absorpsi atau full costing lebih kecil dari laba bersih variabel. Yang ketiga yaitu produksi sama besar dengan penjualan, maka laba bersih full costing sama besar dengan laba bersih variabel. Baiklah, kita akan masuk ke penjelasan yang terkait dengan segmen. Segmen adalah unit-unit penghasil laba dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Segmen menyediakan informasi yang sangat berharga terkait dengan pengendalian biaya yang akan dilakukan oleh manajer segmen atau unit usaha. Laporan segmen merupakan kontribusi laba dari aktivitas-aktivitas atau unit-unit kegiatan yang telah dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Laporan laba rugi segmen untuk tahun depan yaitu terdapat penjualan untuk pemutar MP3 400.000, DVD pemutar 290.000, maka totalnya yaitu 690.000. Harga pokok penjualan variabel 300.000 untuk pemutar MP3, 200.000 untuk DVD pemutar, maka totalnya 500.000. Beban penjualan variabelnya untuk pemutar MP3 5.000, DVD pemutar 10.000, maka total beban penjualannya yaitu 15.000. Margin kontribusi yang diperoleh yaitu 95.000 yang diperoleh dari 400.000 dikurang dari 300.000 dan dikurang 5.000, maka totalnya 95.000. Begitupun dengan DVD yaitu margin kontribusi 80.000, maka totalnya yaitu 175.000 yang diperoleh dari 80.000 ditambah 95.000. Dikurangi beban tetap langsung, overhead tetap langsung untuk pemutar MP3 30.000 dan DVD pemutar 20.000, maka totalnya 50.000. Penjualan dan administrasi langsung pemutar MP3 10.000, DVD pemutar 5.000, maka totalnya 15.000. Margin segmennya yaitu 55.000, yang dimana diperoleh dari 95.000 pada margin kontribusi dikurang dengan total beban tetap langsung, maka margin segmennya yaitu 55.000. Begitu juga berlaku untuk DVD pemutar 55.000, maka totalnya 110.000. Dikurangi dengan beban tetap umum yang terdiri dari overhead tetap umum 100.000, maka dan penjualan administrasi umum sebesar 20.000. Hal ini dikurangi, maka laba bersih yang kita peroleh yaitu 10.000. Sekian atas pemaparan saya untuk hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.